cara membina hubungan saling percaya antara bidan, ibu, dan keluarganya? Yaitu pertama, seharusnya kita membina hubungan baik. Membina hubungan baik berarti menciptakan lingkungan yang hangat dengan klien, mengajak klien berbicara jujur dan bebas yang relevan dengan wawancara. Salah satu cara membangun hubungan baik adalah dengan tersenyum. Senyuman hangat, tulus dan tidak dibuat-buat itulah yang mampu membina hubungan baik di antara konselor dan kliennya. Selain itu, sambutan yang bersahabat menjadi tangan klien dan tidak lupa untuk mempersilahkan klien duduk saat telah memasuki ruangan, barulah kemudian klien tersebut diwawancarai. Berikut adalah tips bagaimana mempertahankan hubungan yang kuat dengan klien Anda. Pertama, kenali klien Anda lebih baik. Sebagai konselor, kita harus dapat mempelajari hal-hal menarik apa saja yang klien suka. Mengingat kita akan banyak menghabiskan waktu dengan mereka selama kegiatan atau program berlangsung. Sebaiknya kita cari tahu makanan, tim, olahraga, atau bahkan grup musik yang kalian sukai. Mengirimkan ucapan selamat ulang tahun dapat juga menjadi suatu hal yang begitu mereka hargai. Berpikirlah bagaimana kita ingin diperlakukan oleh orang lain, lalu lakukan perlakuan tersebut ke orang lainnya. Yang kedua, berkomunikasi lebih dekat. Bila kita bertanya, kita akan mendapat jawaban untuk memahami situasi lebih baik. Luangkan waktu untuk bertanya kepada klien bagaimana mereka merasa atau berpendapat, dan biarkan mereka berbagi observasi mereka mengenai perkembangan pekerjaan maupun performa bekerja kita. Jangan sekali-sekali berasumsi, lebih baik bertanya langsung dan berkomunikasi dengan klien secara reguler. Ketiga, ketahui saat harus berkata tidak. Seringkali klien meminta hal-hal yang tak terpikirkan. Saat permintaan-permintaan seperti ini sebenarnya tidak termaksud dalam perjanjian. Jangan ragu untuk menjelaskannya kepada mereka. Ada kemungkinan bahwa mereka tidak mengetahuinya. Selalu ingat bahwa memberikan performa kerja dengan kualitas yang bagus jauh lebih baik daripada membuat pekerjaan yang justru membahayakan hanya karena Anda ingin memuaskan permintaan klien. Dan juga contoh perilaku respon positif yang mendukung terjadinya hubungan baik. Yang pertama, bersalaman dengan ramah kepada klien. Yang kedua, mempersilahkan mereka duduk. Ketiga, bersabar. Keempat, tidak menginterupsi atau memotong pembicaraan klien. Kelima, menjaga rahasia klien. 6. Tidak melakukan penilaian, misal menyalahkan klien. Ketujuh, mendengarkan dengan penuh perhatian. Kedelapan, menanyakan alasan kedatangan klien. Kesembilan, menghargai apapun pertanyaan maupun pendapat klien. Yang kedua ada konseling masa nifas. Sebelum kita membahas tentang konseling masa nifas, terlebih dahulu kita harus mengetahui pengertian masa nifas. Masa nifas adalah masa dimulai beberapa jam sesudah lahirnya plasenta sampai 6 minggu setelah melahirkan. Masa nifas dimulai setelah kelahiran plasenta dan berakhir ketika alat-alat kandungan kembali seperti keadaan sebelum hamil yang berlangsung kira-kira 6 minggu. Masa nifas merupakan masa selama persalinan dan segera setelah kelahiran yang meliputi minggu-minggu berikutnya pada waktu saluran reproduksi kembali ke keadaan tidak hamil yang normal. Masa nifas adalah masa setelah seorang ibu melahirkan bayi yang dipergunakan untuk memulihkan kesehatannya kembali yang umumnya memerlukan waktu 6-12 minggu. Inilah dia tujuan asuhan masa nifas. Yaitu pertama, menjaga kesehatan ibu dan bayinya, baik fisik maupun psikologis. 2. Melaksanakan screening secara komprehensif, deteksi dini, mengobati atau merujuk bila terjadi komplikasi pada ibu maupun bayi. Memberikan pendidikan kesehatan tentang perawatan kesehatan diri, nutrisi, KB, cara dan manfaat menyusui, pemberian imunisasi, serta perawatan bayi sehari-hari. Keempat, memberi pelayanan keluarga berencana. Kelima, mendapatkan kesehatan emosi. Peran dan tanggung jawab bidan dalam masa nifas. Bidan memiliki peranan yang sangat penting dalam memberikan asuhan postpartum. Adapun peran dan tanggung jawab dalam masa nifas antara lain: pertama, memberikan dukungan secara berkesinambungan selama masa nifas sesuai dengan kebutuhan ibu untuk mengurangi ketegangan fisik dan psikologis selama masa nifas. Kedua, sebagai promotor hubungan antara ibu dan bayi serta keluarga. Ketiga, mendorong ibu untuk menyusui bayinya dengan meningkatkan rasa nyaman. Keempat, membuat kebijakan perencana program kesehatan yang berkaitan ibu dan anak dan mampu melakukan kegiatan administrasi.
Kelima, mendeteksi komplikasi dan perlunya rujukan. Keenam, memberikan konseling untuk ibu dan keluarganya mengenai cara mencegah perdarahan, mengenali tanda-tanda bahaya, menjaga gizi yang baik, serta mempraktekkan kebersihan yang aman. Ketujuh, melakukan manajemen asuhan dengan cara mengumpulkan data, menetapkan diagnosa dan rencana tindakan, serta melaksanakan untuk mempercepat pemulihan. Mencegah komplikasi dengan memenuhi kebutuhan ibu dan bayi selama periode nifas. Terakhir, memberikan asuhan secara profesional. Tahapan masa nifas. Masa nifas terbagi menjadi 3 tahapan, yaitu pertama, puerperium dini, yaitu suatu masa kepulihan di mana ibu diperbolehkan untuk berdiri dan berjalan-jalan. Kedua, puerperium intermedial, yaitu suatu masa di mana kepulihan dari organ-organ reproduksi selama kurang lebih 6 minggu. Ketiga, remote puerperium, waktu yang diperlukan untuk pulih dan sehat kembali dalam keadaan sempurna, terutama ibu bila ibu selama hamil atau waktu bersalin mengalami komplikasi. Kebijakan program nasional masa nifas. Kebijakan program nasional pada masa nifas yaitu paling sedikit 4 kali melakukan kunjungan pada masa nifas dengan tujuan untuk: pertama, menilai kondisi kesehatan ibu dan bayi. Kedua, melakukan pencegahan terhadap kemungkinan adanya gangguan kesehatan ibu nifas dan bayinya. Ketiga, mendeteksi adanya komplikasi atau masalah yang terjadi pada masa nifas. Keempat, menangani komplikasi atau masalah yang timbul dan mengganggu kesehatan ibu nifas maupun bayinya. Konsep dasar konseling perawatan bayi baru lahir. Masa bayi baru lahir atau neonatal adalah masa 28 hari pertama kehidupan manusia. Pada masa ini terjadi proses penyesuaian sistem tubuh bayi dari kehidupan dari dalam rahim ke kehidupan di luar rahim. Masa ini adalah masa yang perlu mendapatkan perhatian dan perawatan yang ekstra karena pada masa ini terdapat mortalitas paling tinggi. Berdasarkan hasil survei demografi dan kesehatan Indonesia menyatakan bahwa angka kematian bayi dalam usia 28 hari pertama masih cukup tinggi, yaitu sebesar 34/1000 kelahiran hidup. Angka kematian bayi merupakan salah satu indikator derajat kesehatan bangsa. Tingginya angka kematian bayi dapat menjadi petunjuk bahwa pelayanan maternal dan neonatal kurang baik. Selain itu, penyebab tingginya kematian bayi dalam usia 28 hari pertama adalah kurang baiknya penanganan dan perawatan bayi baru lahir. Perawatan bayi baru lahir meliputi: pertama, pencegahan infeksi. Bayi baru lahir sangat rentan terhadap infeksi mikroorganisme selama proses persalinan berlangsung, maupun beberapa saat segera setelah bayi lahir. Cara pencegahan infeksi adalah sebagai berikut: cuci tangan sebelum dan sesudah bersentuhan dengan bayi, memakai sarung tangan bersih pada saat menangani bayi, memastikan peralatan yang digunakan steril, dan memastikan semua pakaian maupun perlengkapan bayi dalam keadaan bersih. Kedua, penilaian bayi baru lahir. Penilaian awal yang dilakukan segera setelah lahir adalah dengan menjawab 4 pertanyaan, yaitu: apakah bayi cukup bulan? Apakah air ketuban jernih dan tidak bercampur mekonium? Apakah bayi menangis atau bernafas? Apakah tonus atau otot bayi baik? Ketiga, ada pencegahan kehilangan panas. Sistem pengaturan suhu tubuh pada bayi baru lahir belum berfungsi sempurna. Oleh karena itu, segera lakukan upaya pencegahan kehilangan panas agar bayi tidak mengalami hipotermi. Hipotermi dapat menyebabkan bayi sakit berat, bahkan kematian. Hipotermi mudah terjadi pada bayi yang tubuhnya dalam keadaan basah atau tidak segera dikeringkan atau diselimuti, meskipun berada di dalam ruangan yang relatif hangat. Cara mencegah terjadinya kehilangan panas dengan mengeringkan tubuh bayi tanpa membersihkan vernix, meletakkan bayi di tubuh bayi, menyelimuti dan memakai popi, dan tidak memandikan bayi sebelum 6 jam setelah lahir. Keempat, asuhan tali pusat. Asuhan tali pusat dilakukan setelah 2 menit segera setelah bayi lahir. Lakukan pemotongan dan pengikatan tali pusat. Hal yang perlu diperhatikan dalam merawat tali pusat adalah sebagai berikut: cuci tangan sebelum dan sesudah merawat tali pusat, menjaga umbilikus tetap kering dan bersih, tidak boleh membungkus tali pusat dan memberikan bahan apapun di umbilikus, dan lipat popok di bawah umbilikus. Kelima, inisiasi menyusui dini.
Segera setelah bayi lahir dan telah dilakukan perawatan tali pusat, maka bayi diletakkan secara tengkurap di dada ibu dengan kulit bayi bersentuhan langsung dengan kulit ibu. Kontak kulit dilakukan 1 jam lebih, bahkan sampai bayi dapat menyusui sendiri. Dukungan ayah dan keluarga sangat diperlukan oleh ibu dan bayi. Manfaat menyusui dini adalah mengurangi 22% kematian bayi umur 28 hari, meningkatkan keberhasilan menyusui secara eksklusif, merangsang produksi ASI, dan memperkuat refleks menghisap bayi. Keenam, mencegah perdarahan. Semua bayi baru lahir harus diberikan suntikan vitamin K 1 mg secara intramuskuler setelah 1 jam kontak kulit ke kulit dan bayi selesai menyusui untuk mencegah perdarahan bayi baru lahir akibat defisiensi vitamin K yang dapat dialami sebagian bayi baru lahir. Ketujuh, pemberian imunisasi. Imunisasi yang diberikan 1 jam setelah pemberian vitamin K1 adalah imunisasi hepatitis B. Manfaat pemberian imunisasi hepatitis B untuk mencegah infeksi hepatitis B terhadap bayi, terutama yang ditularkan melalui ibu bayi. Ke-8, pemeriksaan bayi baru lahir. Pemeriksaan bayi baru lahir dilakukan pada saat bayi berada di klinik dalam 24 jam dan saat kunjungan tindak lanjut, yaitu 1 kali pada umur 1-3 hari, 1 kali pada umur 4-7 hari, dan 1 kali pada umur 8-28 hari. Konseling konsep dasar menyusui. Laktasi atau menyusui mempunyai 2 pengertian, yaitu produksi dan pengeluaran ASI. Payudara mulai dibentuk sejak embrio berusia 18-19 minggu dan baru selesai ketika mulai menstruasi. Dengan terbentuknya estrogen dan progesteron yang berfungsi untuk maturasi alveoli, sedangkan hormon prolakton adalah hormon yang berfungsi untuk produksi ASI di samping hormon lain seperti insulin, tiroksin, dan sebagainya. Selama kehamilan, hormon prolaktin dari plasenta meningkat, tetapi ditekan oleh hormon estrogen yang tinggi. Pada hari kedua atau ketiga postpartum, kadar estrogen dan progesteron turun drastis sehingga pengaruh prolaktin lebih dominan, sehingga terjadi sekresi ASI. Menyusui dini akan menimbulkan rangsangan pada puting susu sehingga terbentuk prolaktin pada kelenjar hipofisis, sehingga sekresi ASI semakin lancar. 2 refleks pada ibu sangat penting pada proses laktasi, yaitu refleks prolaktin dan refleks aliran atau let down refleks. Manfaat menyusui bagi bayi. Yang pertama, membantu mencegah konstipasi. Kedua, mengurangi risiko kegemukan dan diabetes. Ketiga, mengurangi risiko berbagai infeksi. Keempat, membantu mencegah alergi dan asma. Kelima, membantu mencegah SIDS. Keenam, membantu mencegah kerusakan gigi. Ketujuh, bayi lebih cerdas. Menurut penelitian, bayi yang meminum ASI secara rutin selama minimal 6 bulan pada umumnya lebih cerdas karena memiliki perkembangan otak yang baik. Manfaat bagi ibu dan keluarganya. Menciptakan kedekatan dan ikatan antara ibu dan bayi, membantu rahim kembali ke ukuran normal, membantu tubuh mengontrol pendarahan, mengurangi resiko kanker payudara dan rahim, membantu diet setelah melahirkan, mengurangi biaya pembelian susu formula, dan hemat waktu. Konsep dasar konseling keluarga berencana. Pertama, definisi. Proses yang berjalan dan menyatu dengan semua aspek pelayanan KB dan bukan hanya informasi yang diberikan dan dibicarakan pada satu kali kesempatan, yakni pada saat pemberian pelayanan. Tujuannya yaitu pertama, meningkatkan penerimaan informasi yang benar, diskusi yang bebas dengan cara mendengarkan, berbicara, dan komunikasi nonverbal, meningkatkan penerimaan informasi mengenai KB oleh klien. Kedua, menjamin pilihan yang cocok. Menjamin petugas dan klien memilih cara terbaik yang sesuai dengan keadaan kesehatan dan kondisi klien. Ketiga, menjamin penggunaan yang efektif. Konseling efektif diperlukan agar klien mengetahui bagaimana menggunakan KB dengan benar dan mengatasi informasi yang keliru tentang cara tersebut.
Keempat, menjamin kelangsungan yang lebih lama. Kelangsungan pemakaian cara KB akan lebih baik bila klien ikut memilih cara tersebut, mengetahui cara kerjanya, dan mengatasi efek sampingnya. Jenis konseling KB. Komponen penting dalam pelayanan KB dibagi 3 tahapan, yaitu pertama, konseling awal. Bertujuan menentukan metode apa yang diambil. Bila dilakukan dengan objektif, langkah ini akan membantu klien untuk memilih jenis KB yang cocok untuknya. Yang perlu diperhatikan dalam langkah ini yaitu menanyakan langkah yang disukai klien, apa yang diketahui tentang cara kerjanya, kelebihan, dan kekurangan. Kedua, konseling khusus. Memberi kesempatan untuk bertanya tentang cara KB dan membicarakan pengalamannya. Mendapatkan informasi lebih rinci tentang KB yang diinginkan. Mendapatkan bantuan untuk memilih metode KB yang cocok dan mendapatkan penerangan lebih jauh tentang penggunaannya. Ketiga, konseling tindak lanjut. Konseling lebih bervariasi dari konseling awal. Pemberian pelayanan harus dapat membedakan masalah yang serius yang memerlukan rujukan dan masalah yang ringan dapat diatasi di tempat. Lanjut, kegiatan KIE. Sumber informasi pertama tentang jenis alat atau metode KB dari petugas lapangan KB. Pesan yang disampaikan, pengertian dan manfaat KB bagi kesehatan dan kesejahteraan keluarga. Proses terjadinya kehamilan pada wanita yang kaitannya dengan cara kerja dan metode kontrasepsi. Jenis alat atau metode kontrasepsi, cara pemakaian, cara kerjanya, serta lama pemakaian. Kedua, kegiatan bimbingan. Yaitu antara lain tindak lanjut dari kegiatan KIE dengan menjaring calon peserta KB. Tugas penjaringan, memberikan informasi tentang jenis kontrasepsi lebih objektif, benar, dan jujur sekaligus meneliti apakah calon peserta memenuhi syarat. Bila iya, rujuk ke KIP. Ketiga, kegiatan rujukan, yaitu rujukan calon peserta KB untuk mendapatkan pelayanan KB. Rujukan peserta KB untuk menindaklanjuti komplikasi. Kegiatan KIP, tahapan dalam KIP, menjajaki. Keempat, kegiatan KIP, KIPK atau tahapan dalam KIP. Pertama, menjajaki alasan pemilihan alat. Menjajaki alasan klien sudah mengetahui atau paham tentang alat kontrasepsi tersebut. Menjajaki klien tahu atau tidak alat kontrasepsi lain. Bila belum, berikan informasi. Beri klien kesempatan untuk mempertimbangkan pilihannya kembali. Bantu klien mengambil keputusan. Beri klien informasi apapun pilihannya. Klien akan diperiksa kesehatannya. Hasil pembicaraan akan dicatat pada lembar konseling. Kegiatan pelayanan kontrasepsi. Pemeriksaan kesehatan, anamnesis, dan PX fisik. Bila tidak ada kontraindikasi atau pelayanan kontrasepsi dapat diberikan. Untuk kontrasepsi jangka panjang perlu inform konsen. 6. Kegiatan tindak lanjut. Pertama, petugas melakukan pemantauan keadaan peserta KB dan diserahkan kembali kepada PLKB. Informed consent. Pertama, persetujuan yang diberikan oleh klien atau keluarga atas informasi dan penjelasan mengenai tindakan medis yang akan dilakukan terhadap klien. Setiap tindakan medis yang berisiko harus bertujuan tertulis ditandatangani oleh yang berhak memberikan persetujuan dalam keadaan sadar dan sehat. Itulah tadi konsep-konsep dasar. Sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.